Terkadang, hidup terasa begitu berat, hingga kamu lupa kapan terakhir kali bernapas dengan lega. Beban yang kamu pikul sendirian itu pasti sangat melelahkan, bukan? Tenanglah sebentar. Di bulan yang penuh rahmat ini, kamu tidak harus selalu terlihat kuat sendirian. Mari kita awali dengan menyebut namanya, agar hati yang lelah ini kembali menemukan arahnya di bulan yang suci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di bulan yang mulia ini, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di hari-hari penuh keberkahan ini. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang beriman pasti mendambakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat di sisinya bukan ditentukan oleh harta, kedudukan, atau jabatan duniawi, melainkan oleh kualitas iman, kesabaran, dan ketaatan kepadanya. Dalam perjalanan hidup, tidak sedikit dari kita yang merasa diuji dengan berbagai kesulitan, kesedihan, bahkan kehilangan. Namun sesungguhnya, di balik setiap ujian tersebut tersimpan rahmat dan kasih sayang Allah bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk dimuliakan. Seringkali, manusia menganggap bahwa kesulitan adalah bentuk murka Allah. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajat kita. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya, dan barang siapa yang marah, maka Allah murka kepadanya." Pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai masalah hidup, sebenarnya ia sedang berada dalam proses pendidikan ilahiyah yang sangat halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang beriman dengan cara yang tidak selalu mudah dipahami manusia. Masalah dan ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk memperkuat hati, membersihkan dosa, dan mematangkan iman seorang hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap masalah bukan tanpa tujuan, melainkan bagian dari proses pemurnian jiwa yang sedang Allah lakukan pada hamba yang ingin Dia angkat derajatnya. Masalah yang datang bertubi-tubi bisa jadi adalah pertanda bahwa Allah sedang membentuk jiwa yang lebih kokoh dan hati yang lebih lembut. Maka, jangan terburu-buru berburuk sangka terhadap masalah, karena boleh jadi setiap air mata dan kelelahan yang kita rasakan adalah cara Allah menaikkan kedudukan kita di sisinya. Kedua, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita adalah ujian yang sangat berat bagi hati, namun di sisi lain, ini adalah tanda bahwa Allah sedang menguji kematangan akhlak dan kesabaran kita. Dalam hidup, tidak semua orang akan senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, juga memiliki banyak musuh di antara kaumnya sendiri. Maka, ketika kita mendapati diri kita dibenci tanpa sebab, difitnah, atau dijauhi oleh orang lain, jangan tergesa-gesa menyalahkan diri atau keadaan, karena bisa jadi itulah tanda bahwa Allah sedang mendidik kita agar lebih kuat, rendah hati, dan bergantung hanya kepadanya. Ujian berupa kebencian orang lain juga merupakan latihan untuk menumbuhkan kasih sayang dan lapang dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan cara yang lebih baik. Pada akhirnya, ketika kita tetap bersabar, tidak membalas kebencian, dan tetap berbuat baik meskipun disakiti, maka Allah sendiri yang akan meninggikan nama dan derajat kita. Ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Kesedihan yang terus-menerus, hati yang sering gelisah, atau perasaan kehilangan yang mendalam, seringkali membuat manusia merasa bahwa Allah menjauhinya. Padahal justru sebaliknya, dalam kesedihan yang berlarut, Allah sedang menuntun kita untuk semakin dekat kepadanya. Kesedihan adalah jalan penyucian hati.
Ia menghapus kesombongan dan mengajarkan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, atau kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Tangisan karena kesedihan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuh hati hambanya dengan cinta dan rahmat-Nya. Selain itu, kesedihan yang tiada hentinya seringkali merupakan cara Allah agar seseorang berhenti bergantung kepada makhluk dan mulai menggantungkan seluruh harapannya hanya kepadanya. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat ketenangan abadi. Karena itu, Allah menjadikan hati seorang mukmin tidak pernah sepenuhnya tenang di dunia, agar ia terus rindu kepada surga. Keempat, didorong untuk terus beribadah. Terutama di bulan Ramadan ini, tidak semua orang diberi kenikmatan untuk merasa rindu kepada sholat, ingin membaca Al-Quran, atau menikmati malam dengan sujud panjang. Dorongan untuk beribadah bukan datang dari diri sendiri, tetapi merupakan taufik dari Allah. Dorongan beribadah juga menunjukkan bahwa Allah telah membuka pintu hatinya. Ketika seseorang merasa haus akan dzikir dan ibadah, itu adalah pertanda bahwa Allah telah memilihnya menjadi hamba yang dekat dan dijaga olehnya. Selain itu, dorongan untuk beribadah juga menandakan adanya kebersihan hati. Hati yang kotor karena dosa akan terasa berat untuk beribadah. Sementara, hati yang disucikan oleh Allah akan ringan melakukan ketaatan. Kelima, dijauhkan dan diberatkan untuk melakukan maksiat. Tanda terakhir seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika ia dijauhkan dari maksiat atau hatinya terasa berat jika hendak melakukannya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah. Hati yang hidup akan gelisah jika melakukan dosa, sementara hati yang mati akan tenang dalam kemaksiatan. Maka, ketika seseorang merasa berdosa hanya karena lalai atau menyesal meskipun kesalahannya kecil, itu pertanda bahwa Allah sedang melindunginya dari kehinaan dan sedang meninggikan derajatnya. Allah tidak membiarkan hamba yang dicintainya larut dalam dosa. Ia akan membuat hati hamba itu resah ketika mendekati maksiat dan berat ketika hendak melanggarnya. Rasa berat untuk bermaksiat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ujian, kesedihan, dan dorongan spiritual yang kita alami dalam hidup tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyucikan jiwa dan menaikkan derajat kita di sisinya. Orang yang sabar dan tetap istiqomah dalam ketaatan akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Derajat yang tinggi tidak diperoleh melalui kemudahan dan kesenangan, tetapi melalui perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika diuji tidak mengeluh, ketika dibenci tidak membenci, ketika sedih tidak berputus asa, dan ketika didorong untuk beribadah semakin bersyukur. Karena sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita menuju kemuliaan yang hakiki. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak pesan ini sampai akhir senantiasa dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada satu dari 5 tanda ini yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagikan ceritamu di bawah agar kita bisa saling menguatkan di bulan suci ini.